101,8 Serangga FM, pencinta Sergau, kita sudah masuk di jam ketiga. Hari ini Senin 29 Agustus 2022. Nah, sambil nyapa juga nih untuk pencinta Sergau yang baru aja gabung, kita sudah live ya di Instagram. Bisa mampir ke Seranggau FM, mampir di Instagram ya. Kita masuk di segmen live di Pemkab Serang Menyapa. Selamat pagi untuk MHSA. Oh, by phone ya? Oke, kita sudah tersambung by phone. Temanya terkait dengan tangani ODGJ Pemkab Serang, kolaborasi dengan lintas sektor ya. Di ujung telepon sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Bapak Agus Sukmayadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, baik pendengar Seranggawe maupun teman-teman di Seranggawe. Lagi di mana? Apa di kantor ya Pak? Sedang di kantor, alhamdulillah. Okay. Baik, Pak Kadis, terkait dengan data ODGJ begitu di Kabupaten Serang juga cukup banyak ya Pak. Secara umum berapa banyak sih Pak gambarannya? Sampai saat ini pada terakhir kita melakukan pendataan itu Juli 2022 itu sebanyak 2.142 DGJ Kabupaten Serang. Tentunya di antara 2.142 itu ada beberapa yang belum kami temukan. Karena apa? Karena memang kadang-kadang masyarakat kita masih enggan untuk segera menyampaikan bila ada anggota yang menderita ODGJ. Pak Kadis, dari data yang tadi disampaikan ini 2.000 lebih pasien ataupun tadi itu dirawat di rumah sakit atau memang ada juga yang rawat jalan begitu Pak Kadis? Di antaranya betul ada yang melakukan rawat jalan melalui puskesmas, rumah sakit, atau memang ada beberapa yang tidak dilakukan pengobatan ke medis ya. Mereka menggunakan cara-cara lain dalam pengobatan. Kami harap kalau memang ada anggota keluarga atau lingkungan tetangga sekitar yang menderita sakit jiwa ya segera melapor ke kecamatan juga ditangani secara komprehensif. Betul. Betul. Pak Kadis, boleh tanya nggak nih Pak? Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada penderita ODGJ yang tidak dilaporkan ke dinas terkait, tapi justru dirawat di rumah, namun dengan sesuatu yang mungkin agak miris gitu, misalnya dipasung, kemudian diikat dan lain sebagainya. Masih ada nggak sih Pak di Kabupaten Serang Pak Kadis? Betul. Jadi pada tahun 2019 kita flashback ke 3-4 tahun ke belakang, kita pernah menemukan hampir 32 orang menderita ODGJ yang melakukan pemasungan oleh keluarga. Pemasungan ini kan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena kita tahu bahwa warga negara itu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang setara dengan orang-orang normal. Nah ini yang kita sayangkan. Kemudian berkurang pada tahun 2020 menjadi 18, kemudian 2021 berkurang menjadi 10 dan 2022 4. Nah dari jumlah tersebut, alhamdulillah sampai bulan Juli ini tidak ada kasus pasung lagi yang ditemukan di Kabupaten Serang. Alhamdulillah ya. Karena apa? Karena memang kami berupaya di lintas sektor di tingkat kecamatan, baik dengan kasih kesos kecamatan, dinas sosial, kemudian dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek dan TNI, Koramil, melakukan pendekatan ke keluarga yang memang punya anggota keluarga dengan ODGJ dan dilakukan pemasungan untuk dilepaskan dan pelayanan kesehatan untuk merujuk rumah sakit jiwa di Jakarta. Baik, jadi sudah bebas pasung ya Pak Kadis ya untuk Kabupaten Serang sendiri. Nah Pak Kadis, kalau kita lihat cakupan wilayah Kabupaten Serang ini kan 29 kecamatan, cukup luas begitu. Nah tadi kan disampaikan kalau misalnya ada keluarga atau lingkungan yang menderita gangguan jiwa ini segera dilaporkan. Nah ini kalau di kecamatan-kecamatan yang mungkin jauh dari pusat rumah sakit dan lain sebagainya, apakah cukup datang ke puskesmas misalnya begitu Pak Kadis? Puskesmas itu kan punya jaringan melalui bidan desa, posyandu, melalui kader-kader kesehatannya. Itu bisa disampaikan kepada tenaga-tenaga yang ada di desa atau melalui kepala desa, aparat desa, sehingga
nanti teman dari desa itu menyampaikan, melaporkan ke puskesmas, ke kecamatan agar kita segera menindaklanjuti. Kalaupun memang ada anggota keluarga yang tidak dapat dibawa karena memang kendala transport atau kondisi penderita itu aktif, dalam arti agak sulit untuk didata, teman-teman puskesmas dengan kecamatan siap untuk datang ke lokasi di mana pasien itu ada. Kami bekerja sama dengan Basnas untuk pelayanan rujukannya. Jadi akan dibantu begitu ya dari pemerintah Kabupaten Serang terkait dengan rujukan dan lain-lain. Nah, Pak Kadis, ini kan tentunya dalam rangka juga berkolaborasi begitu ya untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Serang. Untuk yang rawat jalan yang sudah terdata begitu di Dinas Kesehatan, tentunya kan berobatnya pun juga harus rutin begitu ya Pak Kadis. Nah, ini seperti apa konsepnya Pak? Apakah juga ditanggung biayanya dengan misalkan bekerjasama dengan BPJS atau seperti apa sih Pak konsepnya? Serta BPJS baik mandiri maupun penerima bantuan iuran, dan ternyata berdasarkan fakta di lapangan bahwa banyak sekali warga masyarakat kita yang menderita ODGJ itu memang berasal dari tanda petik kekurangan atau ada kendala di pembiayaan kesehatan, sehingga kami masukkan keluarga tersebut menjadi penerima bantuan iuran GKN KIS, sehingga sepenuhnya dapat ditanggung oleh BPJS untuk baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit jiwa. Nah, untuk pemberian obat tentunya tidak dimungkinkan bila misalnya keluarga tersebut setiap 3 hari sekali atau 1 minggu sekali datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kita siapkan untuk mengantarkan obat-obat tertentu ke lokasi di mana penderita tersebut berada. Tentunya diberikan kepada keluarga, dan kita harapkan keluarganya betul-betul melakukan pendampingan kepada penderita yang sudah membaik. Dalam arti mereka mengawasi makan obatnya, melakukan interaksi sosial, dan sebagainya. Pada saat mereka betul-betul sembuh dan dinyatakan sehat, itu mereka bisa berinteraksi sosial selayaknya. Nah, kalau untuk Kabupaten Serang sendiri Pak, selain tadi bekerja sama dengan puskesmas yang pasti untuk laporan dan lain sebagainya, namun kalau untuk kondisi tertentu ini memang harus dirujuk ke luar Kabupaten Serang begitu ya Pak Kadis? Atau memang ada rumah sakit misalnya di RSUD Derajat atau seperti apa nih Pak? Rumah sakit Derajat Pelayanan Negara memang kita punya dokter spesialis jiwa sebagai dokter konsultan. Tapi sampai saat ini rumah sakit Derajat Pelayanan Negara ini belum dilengkapi dengan ruang rawat inap khusus untuk. Nah, ini yang mempersulit kami dalam rangka terutama bagi ODGJ dengan kasus yang aktif. Sehingga bersama dengan Rumah Sakit Soeharto Herjan di Masjid Jakarta untuk melakukan perawatan di Jakarta, karena sendiri kita belum punya nih rumah sakit jiwa di Provinsi Banten. Jadi kami bersama dengan rumah sakit jiwa di Jakarta, dan itu sudah berlangsung cukup lama mulai dari tahun 2018. Nah, Pak Kadis, selain tadi begitu ya memberikan support begitu, memberikan rujukan begitu ke rumah sakit jiwa terutama begitu. Nah, kalau untuk kolaborasi seperti apa nih Pak dari Dinas Kesehatan terutama OPD terkait, kemudian lintas sektor dan elemen lainnya, mana saja nih kolaborasi terkait dengan penanganan ODGJ di Kabupaten Serang Pak Kadis? Kolaborasi yang sangat erat tentunya dengan dinas sosial. Nah, mereka punya program untuk penanganan masalah-masalah sosial, terutama setelah pasien tersebut stabil. Stabil dalam arti kalau mereka dikembalikan ke keluarga setelah dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Jakarta, kita harapkan ada rehabilitasi. Karena khawatir kalau dikembalikan ke keluarga, di mana keluarga tersebut memang kurang mampu dalam penanganan anggota keluarga tersebut, dikhawatirkan terjadi lagi kasus pasung. Sehingga khawatir kalau orang yang sudah stabil kemudian dipasung kembali, mereka akan relapse atau kembali sakit. Betul. Aktif lagi faktor-faktor kejiwaannya. Polri juga kami sangat berterima kasih karena bantuan dari pihak-pihak Polsek, Ramil, kita bisa memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat agar bila menemukan anggota keluarganya ODGJ untuk segera dapat dilakukan penanganan medis.
Karena pemasungan ini kalau untuk teman-teman puskesmas sulit. Kalau oleh tenaga kesehatan untuk mereka bisa melepaskan anggota keluarga ini harus ada penanganan yang lebih komprehensif dan lintas sektor dan kerjasama yang baik. Betul. Harus melibatkan unsur aparat begitu ya, agar bisa lebih pendekatannya ke keluarga terutama begitu ya, jika memang masih terjadi pemasungan begitu ya Pak Kadis ya. Jadi harus melibatkan unsur kepolisian begitu. Nah ini mudah-mudahan sih masyarakat juga di tahun ini lebih terbuka begitu ya. Jadi mungkin juga di tokoh-tokoh masyarakat begitu ya Pak Kadis ya, agar juga bisa memberikan pemahaman begitu kepada keluarga yang memang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa begitu ya Pak Kadis ya. Ya betul. Baik, terakhir mungkin Pak Kadis sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Serang Gawa FM? Nah ini sebagai langkah untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Serang. Mangga Pak. Baik, kami berharap seluruh sektor masyarakat, baik lembaga sosial kemasyarakatan, kemudian lembaga sosial keagamaan, itu betul-betul kita memperhatikan masyarakat yang dalam tanda petik menderita sakit jiwa. Karena sesuai dengan hak asasi manusia, setiap manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pelayanan kesehatan sosial lainnya. Sehingga kami harapkan bila kita semua menemukan ada anggota keluarga atau lingkungan kita yang salah satu anggota keluarganya menderita sakit jiwa, terutama gangguan jiwa berat, untuk segera dilakukan penanganan secara medis agar tidak terjadi berat. Kemudian kita berharap juga anggota keluarga maupun lingkungan dapat menerima bahwa ini merupakan salah satu jenis penyakit yang diawali dengan penyakit jiwa, sehingga tidak memperburuk kesehatan fisiknya. Dan mereka harus mau menerima setelah mereka kembali normal. Betul. Dan bila dimungkinkan mereka betul-betul berinteraksi sosial secara normal. Nah, diharapkan itu juga produktif. Agar tidak terjadi kembali penyakit lama timbul kembali penyakit lamanya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Bapak Agus Sukmayadi sudah ikut bergabung live by phone di Instagram Serang Gawa FM. Sehat selalu Pak. Insya Allah nanti kita lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Baik. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Serang Gawa FM, tadi kita sudah live by phone dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Bapak Agus Sukmayadi, terkait dengan penanganan ya ODGJ di Kabupaten Serang yang berkolaborasi dengan program lintas sektor, gitu, kolaborasi program lintas sektor. Dan memang ini bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan, tapi juga seluruh elemen, bahkan masyarakat pun juga jika memang menemukan atau misalnya lingkungan sekitar atau keluarga terdekat mengalami gangguan kejiwaan, ini jangan sampai tidak disampaikan begitu, karena akan mendapatkan penanganan yang tepat jika memang dilaporkan begitu ke puskesmas atau misalnya bidan desa, ini yang mungkin yang lingkup terkecil begitu. Nanti akan ada diberikan pendampingan, pengobatan, dan harapannya bisa kembali sehat, kembali normal, kemudian bisa beraktivitas seperti semula ya, harapannya seperti itu dan bisa diterima. Jangan sampai ada pemasungan lagi, tadi harapannya seperti yang disampaikan Pak Kadis, mudah-mudahan Kabupaten Serang ini bebas masuk. Terima kasih sudah ikut bergabung, ada Fadila Dava, ada Aan Basri, ada Ahmad Yani, kemudian ada Mudi Pribadi, ada Diskominfo Satik Kabupaten Serang, ada Yeni, ada Ilham Wildan, ada Nurmah, ada Kang Syarif juga, ada Hasanuddin Basri, Antoni, ada Hopin Juli, ada Mahesa juga ya. Terima kasih sudah ikut nonton. Kita akan save di Instagram Serang Gawa FM di IG story-nya.